Halo, selamat malam. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan mengenai 3 materi. Yang pertama, perkembangan teknologi komunikasi. Yang kedua, konvergensi media. Dan yang ketiga, determinasi media. Dengan anggota sebagai berikut, saya Cecilia Putri Krista dengan NIM 4520111. Saya Haura Hermawanti dengan NIM 452010. Saya Anissa Apriliani dengan NIM 452014. Dan untuk materi yang pertama, perkembangan perangkat teknologi komunikasi, saya serahkan kepada teman saya, Haura. Baik, terima kasih Cecilia. Yang pertama ada perkembangan perangkat teknologi komunikasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, dalam kehidupannya manusia membutuhkan komunikasi antar sesamanya. Maka mulailah manusia menciptakan sistem dan alat untuk berkomunikasi yang berkembang dari waktu ke waktu. Sejarah perkembangan media dan teknologi. Sejak zaman dahulu telah muncul teknologi penyampaian pesan berupa gambar-gambar atau lukisan di gua. Sekitar tahun 20.000 sebelum Masehi ditemukan huruf hieroglif di Mesir dan aksara Cina yang menandakan telah dimulainya peradaban teknologi komunikasi manusia. Pada kira-kira 3.000 sebelum Masehi mulai ada huruf-huruf teks Latin, Yunani, dan Arab yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu secara tertulis. Di abad pertengahan mulai berkembang narasi tertulis dan berbar, tapi masih berbentuk manual dan terbatas, juga memakan waktu lama karena harus membuat seperti buku, papan, dan yang lainnya, lalu setelahnya tergantung dari mulut ke mulut. Peradaban teknologi semakin berkembang dengan ditemukannya mesin cetak pada tahun 1450-an oleh Johannes Gutenberg, di mana teknologi percetakan ini memudahkan penyebaran tulisan secara cepat dan massal. Kemudian ada telegraf pada tahun 1809 oleh Samuel Finlay Breese Morse sebagai media penyampai teks tulisan. Kemudian ada telepon pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell sebagai media penyampai suara. Kemudian ada faksimile pada tahun 1839 sebagai media yang dapat mengirimkan teks tulisan dan gambar. Lalu ada internet dan World Wide Web pada tahun 1990-an yang mampu menyampaikan teks, gambar, dan audio visual ke seluruh dunia dan mendorong akses informasi yang jauh lebih besar. Dengan informasi yang semakin banyak, maka tempat mempublikasinya pun harus lebih besar. Lalu dengan munculnya internet, World Wide Web, dan teknologi digital membuat media baru yang sekarang berbasis digital seperti komputer, smartphone, juga sebagai contohnya yang asalnya mendengarkan lagu memakai keping CD, sekarang sudah bisa disimpan dalam bentuk file dan disimpan secara elektronik, yang tentu saja bisa disimpulkan perkembangan perangkat teknologi komunikasi sampai sekarang ini semakin memudahkan manusia. Baik, terima kasih. Terima kasih, Aura. Untuk materi yang kedua, saya berikan kepada teman saya, Anissa Apriliani. Baik, terima kasih Cecilia Putri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu konvergensi media dan kolaborasi teknologi. Perubahan teknologi yang cepat sering membuat perangkat dan produk media analog menjadi usang. Salah satu kunci utama media baru adalah gagasan tentang konvergensi teknologi dan media. Sebagian besar media baru sudah digital dan digitalisasi media lama yang sedang berlangsung memungkinkan mereka beredar secara bebas dan dibaca, diakses, dan diamankan oleh platform digital apapun tanpa perlu konversi. Nah, Murdoch mendefinisikan konvergensi media yang ditentukan oleh evolusi teknologi dan media digital ada 3 tingkatan, yaitu yang ke-1 ada tingkat teknologi atau sistem komunikasi, yang kedua ada tingkat konten atau bentuk budaya, yang ketiga ada tingkat ekonomi, yaitu terkait tentang perusahaan, pengusaha, dan pasar media.
Konvergensi dipicu oleh digitalisasi konten media yang telah memungkinkan layanan yang sebelumnya berbeda seperti suara, data, video, dan audio dikirimkan melalui jaringan yang sama dan dibagikan berinteraksi satu sama lain. Teknologi media yang terkonvergensi secara digital telah menjadi objek perhatian secara luas, khusus dan difokuskan pada konvergensi siaran TV dan komputer. Hal ini didukung oleh teknologi internet yang telah menjadi platform untuk mendistribusikan siaran dan konten informasi atau hiburan internet dan menyediakan berbagai layanan komunikasi termasuk telepon dan siaran web. Nah, Roshandel memberikan pengertian konvergensi media sebagai integrasi media melalui digitalisasi yang dilakukan oleh industri media. Konvergensi media dilakukan untuk menghasilkan dan menerbitkan berbagai konten melalui alat dan infrastruktur teknologi untuk digunakan audiensi yang beragam. Dampak dari proses konvergensi ini terjadi pada konten audiensi, teknologi, dan industri media itu sendiri. Menurut Carey, konvergensi media menghadirkan kemudahan akses tetapi tidak mengubah halayak media komunikasi, merupakan metafora sosial besar yang tidak hanya mengirim informasi tetapi juga menentukan apa itu pengetahuan, yang tidak hanya mengarahkan kita pada dunia tetapi juga memberitahu kita jenis dunia apa saja yang ada. Nah, konvergensi media baru juga mencakup kemajuan teknologi dan sosial, perkembangan elektronik telekomunikasi, pengembangan interaktivitas dengan komputer, telah membantu dalam pengembangan komunikasi di masa lalu dan akan melakukannya di masa depan. Yang kedua ada konvergensi media, membawa perubahan dalam struktur sosial politik masyarakat, karena perusahaan akan memanfaatkan konvergensi media baru itu sendiri, di mana konsumen dapat membeli satu media baru untuk mendapatkan semua bentuk media secara gratis. Nah, dengan konvergensi media lama seperti radio dan TV menemukan platform siaran baru yang memungkinkan untuk dapat menjangkau audiensi yang lebih luas dan tidak terbatas oleh waktu. Nah, menurut Rao, internet dan teknologi digital sebagai media baru memiliki beberapa parameter yang dapat membedakannya dari media lama. Yang ke-1 adalah konektivitas, yakni ukuran kuantitas dan penetrasi komputer, jumlah penggunaan online, frekuensi penggunaan, penetrasi ponsel pintar, jumlah media online, dan lain-lain. Yang kedua ada konten, yakni bagaimana relevansi lokal dan kegunaan konten, standarisasi bahasa lokal, dan penggunaan web, meta konten, directory, search engines, dan layanan pihak ketiga terhadap konten bisnis dan komersial. Oke, selanjutnya ada parameter. Nah, parameter community yang pertama yang akan dibahas yaitu parameter ini berfokus pada kecanggihan teknologi digital sebagai medium dalam situs komunitas, diskusi grup, forum email, chat, rooms, dan lain-lain. Dapat dilihat dari perkembangan komunitas internet, blog-blog komunitas, dan media sosial. Yang kedua ada parameter commerce. Parameter ini mengarah pada monetizing eyeballs atau menarik dan menjaga traffic pada iklan tertentu pada web dengan berbagai bentuk, termasuk dalam parameter ini adalah bentuk e-commerce. Yang ketiga ada parameter kapasitas, jadi ini untuk mengukur sejauh mana kapasitas sumber daya manusia dan kompetensi dalam newsroom industri. Dan edukasi jurnalisme atau komunikasi. Ini mencakup kemampuan desain dan layout, arsitektur, newsroom, arus informasi liputan, solusi teknologi, silabus akademik, etika, dan hukum cyber, serta membentuk kultur yang berbeda dalam kehidupan manusia. Oke, yang selanjutnya ada parameter corporation, di mana hampir tidak ada sektor yang dapat bertahan dan berkembang dalam dunia ekonomi internet dengan berjalan sendiri. Jadi parameter ini kerjasama mencakup hubungan antar pengiklan, perusahaan situs dan media, organisasi media, pemegang kebijakan, kolaborasi sektor private dan akademik, dan kerjasama dengan pihak luar negeri, misalnya yang dilakukan oleh Facebook dan Google.
Dan yang terakhir adalah parameter kapital. Jadi ini merujuk pada kehadiran media startup, inkubasi dan pematangan dana bagi perkembangannya media-media startup dan juga kehadirannya di pasar saham. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke teman saya, Cecilia Putri. Terima kasih, Anissa. Untuk materi yang ketiga, akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai determinasi media, personalisasi, dan publikasi. Di zaman era digital ini, perkembangan teknologi semakin pesat dan memengaruhi bagaimana kita berkomunikasi. Salah satunya media. Determinasi media merupakan perubahan yang terjadi dalam perkembangan media sejak zaman dahulu hingga saat ini yang memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat. Media yang awalnya digunakan sebagai alat propaganda, sebagai alat kekuasaan yang berada di bawah pemerintahan, kini telah menjadi elemen dalam pembentukan masyarakat yang memberikan pengaruh besar kepada perkembangan nilai-nilai sosial dan kehidupan dalam masyarakat. Media juga telah memasuki kehidupan personal dan menjadi bagian kehidupan setiap penggunanya. Melalui inilah, pengguna memiliki kebebasan untuk memilih, menghasilkan, mengomentari, dan menautkan setiap konten. Determinasi media seakan menjadi pengontrol dalam kehidupan manusia saat ini. Berdampingan dengan teknologi, media memberikan kita kemudahan untuk dapat terhubung dengan banyak orang dalam berbagai bentuk komunikasi seperti personal message, chat room, media sosial, game online, video, dan musik. Media juga menjadi sarana kita dalam mempermudah publikasi, dalam mengeksplorasi kreativitas, dan menciptakan konten. Dalam budaya media baru ini, pengguna tidak lagi secara pasif dalam menerima sebuah informasi, namun juga secara aktif berperan dalamnya seperti memberikan komentar. Nah, media juga memiliki kekurangan, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, adanya pengguna yang buruk menjadikan media juga sebagai sarana untuk menjatuhkan nama orang, ujaran kebencian, hoax, dan lain-lain. Media juga menjadi titik lain dalam merusak diri penggunanya seperti berlarut dalam kemalasan atau menjadi aneh. Dan yang ketiga, media juga menjadikan setiap orang menjadi antisosial dalam artian sibuk dengan dunianya sendiri. Namun dengan begitu, adanya efek negatif pula, sebenarnya determinasi media ini ditentukan oleh masing-masing individu mau sejauh mana ia bergantung pada media. Sekian apa yang bisa kami jelaskan dari materi hari ini. Semoga dapat dimengerti dan selamat menonton. Dadah. Dadah.